tadarus, ada makna musyarakah di situ, saling. Apa yang akan mereka dapatkan? Illa ghasyiyat 'alaihimur rahmah, melainkan mereka semua akan diliputi rahmat Allah Ta'ala. Wa khaffat 'alaihimul malaikah, kemudian mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan turunlah kepada mereka ketenangan. Wa zakarallahu fi man 'indah, dan kemudian mereka itu dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi kita malam ini Bapak Ibu adalah hamba-hamba yang Allah bangga-banggakan, yaitu bangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Kenapa? Kita berkumpul malam ini, kita tahan sedikit kantuk kita untuk mengambil barokah daripada majelis ilmu. Bapak Ibu Saudaraku, saya kalau berbicara cerita sedikit tentang hari ini, mulai dari 3:30 tadi sudah start. 3:30 start, kuliah subuh, ke Al-Ikhlas, lanjut kegiatan di rumah, lanjut khutbah Jumat, lanjut pengajian majelis taklim. Ini sudah yang keempat kali hari ini. Tapi alhamdulillah masih diberikan kekuatan, masih segar. Nah, kenapa? Semangat kita di dalam beragama inilah yang membuat kita bisa kuat di dalam menghadapi semua permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudaraku, berdasarkan permintaan dari beberapa orang tua kita kemarin, alangkah baiknya kalau pertemuan malam ini kita kupas dulu sedikit tentang udhiyah ataupun kurban. Karena ini bulannya kita sudah masuk Dzulhijjah. Nanti masalah sholat bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ini berdasarkan kesepakatan kita. Mana tahu nanti misalkan kita mau masuk bulan puasa, sementara kajian kita belum sampai ke puasa. Tidak apa-apa, kita dulu tentang puasa. Kita dulu kan supaya kita dalam menghadapi puasa itu ada bekal. Nah, ini kita mau masuk ke sudah masuk bulan Dzulhijjah tentang kurban. Kita ambil perbekalan kita tentang kurban. Nah, mungkin ada yang ragu-ragu. Nah, oleh karena itu kita perlu ketahui bahwa kurban itu dari kata qoroba. Qoroba maknanya dekat. Qoroba itu maknanya dekat. Kurban, qoroba yang ribu kurban. Nah, kurban itu artinya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah gandaikan dua perintah dalam Al-Quran, misalkan aqimus sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, kemudian tunaikan zakat. Ini maknanya dua perintah ini tak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah sholat, dia mesti membayar zakat, mesti menunaikan zakat. Tidaklah sempurna sholat seseorang yang tidak mau menunaikan zakat, padahal dia sudah sudah sampai nisab dan haulnya. Atau tidaklah sempurna zakat seseorang, tapi dia tidak sholat. Artinya ini tak bisa dipisahkan. Atau misalkan contoh ayat yang anishkurli waliwalidayka, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini maknanya apa? Tak bisa dipisahkan. Kalau sudah bersyukur kepada Allah, gandengannya berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak sempurna syukur seseorang kalau tak pandai berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak sempurna terima kasihnya seseorang kepada kedua orang tua kalau tak pandai bersyukur kepada Allah. Atau ayat lain mengatakan di dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau menyembah kepadanya, hanya kepadanya, dan hanya kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Nah, ini dua perintah dalam satu ayatnya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kurban ini, kita lihat dalam Quran yang ayat Al-Quran yang sangat pendek, hafal mungkin ini. Kita hafal semuanya. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Itu satu ayat. Maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu wanhar. Setelah sholat baru kemudian berkorbanlah. Nahar itu leher, menyembelih, memutuskan leher. Nah, artinya apa? Menyembelih hewan kurban. Kalau begitu, ananda, orang
itu mesti mengawali harinya dengan sholat Idul Adha. Nah, orang yang sudah sholat Idul Adha itu, kalau dia mampu mesti melanjutkan ibadahnya dengan berkurban. Itu maknanya. Kalau begitu, antara sholat dengan kurban adalah dua rangkaian ibadah pada hari raya Idul Adha, sholat dan berkurban. Kemudian kita lihat ada beberapa jenis hewan ini yang tidak boleh lalu, yang tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Arba'un la tajaziu fi dhahaya. Ada 4 jenis hewan yang tak bisa dijadikan sebagai kurban. Kalau di dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazuzul udhiyah arba'un khisalin. Tidak boleh menjadikan kurban hewan yang terdapat di dalam hewan tersebut ada 4 khisal, ada 4 macam. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama kata Nabi dalam hadisnya, al-awra'u bayyinu 'awruha. Hewan yang buta, jelas butanya. Jadi hewan yang buta, baik buta dua-duanya atau buta sebelah, itu tak bisa dijadikan sebagai kurban, baik itu sapi, kerbau ataupun kambing. Baik buta matanya itu dua-duanya atau butanya sebelah, tapi bayyinu 'awruha, jelas buta daripada hewan tersebut. Itu satu. Kemudian yang kedua, hewan yang tak bisa dijadikan kurban itu al-maridatu bayyinu mariduha. Hewan yang sakit, yang sakitnya itu jelas. Jadi hewan yang sakit itu tak bisa. Nah, kalau kita sudah booking hewan ini, baik datang musi, sapi, kemudian beberapa hari menjelang penyembelihan, marun, misalkan marun ahon, sapion, sakit. Nah, hewan yang sakit itu tidak lagi bisa dipergunakan atau disembelih untuk dijadikan sebagai kurban. Tapi sakitnya jelas, bayin. Karena Nabi bayyinu mariduha. Kemudian al-uzza bayyinu idraluha. Hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Baik pincang mabat jolo, kanan atau kiri, atau obat belakang kanan atau kiri. Salah satu di antara obat paknon atau pincang. Jadi ternyata kalau lagi tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Kemudian mulai tafsir, maknanya didapat Imam At-Tirmidzi dan obat turun adalah lumpuh. Jadi saya lagi patah, saya lumpuh. Lumpuh. Pincang laki ini disebabkan patah, kemudian obat turun disebabkan lumpuh. Lumpuh indah memang patah pak, tapi indah bertenaga. Anda bertenaga hewan non. Umat jenis-jenisnya hewan yang bisa dijadikan sebagai kurban. Kemudian ada yang perlu kita ketahui ayat ma'rahimahumullah. Ada beberapa sunnah-sunnah di dalam berkurbanan. Dekon Nabi dalam hadisnya. Di antara sunnah-sunnah bagi harap nama kurban atau ini yang ingin menyembelih kurban adalah ulang-ulang gaji. At-tasmiyah. Pertama at-tasmiyah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillah ini merupakan sunnah di saat penyembelihan hewan kurban. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan salawat atau membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua sunnah hukumnya. Kemudian ada wal istiqbalul kiblah. Di saat pemotongan hewan kurban tersebut disunahkan menghadap kiblat. Atau yang belum membelok hadap kiblat, maka indah jatuh itu pengharaman sunnah hukumna. Anggo jadi wajib dalam membelok satu iman menjadi arah kiri karena sah bebek, maka hukum menghadap kiblat di saat penyembelihan adalah sunnah. Angin beda, apalagi tidak harus menyembelih beredar untuk penyembelihan orang bagian orang tua dan tidak. Orang tua karena harus betul-betul persiapan matang di dalam penyembelihan hewan kurban. Makanya penyembelihan diserahkan kepada orang tua kita ataupun keluarga-keluarga kita yang sudah ahli, yang sudah terbiasa dalam menyembelih hewan kurban. Awal dari gawe, biar Allah putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Allah sama lebih putus semua itu jadinya Allah. Nah, kemudian ada sunnah
sunnah berikutnya adalah wat takbir, mengucapkan takbir. Terlanjut kemana? Kemudian Kopatun mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sunnah mengucapkan takbir di saat hendak menyembelih hewan kurban. Baru yang kelima, ad-du'a'u bil qabul, mendoakan supaya hewan yang ingin disembelih ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksi doanya mungkin berbeda-beda di kalangan ulama. Guru-guru kita mengajarkan dengan redaksi yang berbeda-beda, boleh, asalkan tujuan daripada doa itu adalah supaya kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minni wala. Dalam satu hadis lagi dikatakan Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Muhammadin wa ali Muhammadin. Boleh. Allahumma taqabbal minni wa lahu. Boleh. Intinya hewan yang kita sembelih ini doanya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterima Ananda? Yang diterima itu bukanlah darah ataupun daging daripada hewan kurban ini, akan tetapi yang diterima Allah itu adalah ketakwaan dari orang yang berkurban tadi. La yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah itu darah dan daging daripada hewan kurban itu, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara sesama kamu. Jadi yang dinilai Allah itu ketakwaannya. Ini kurban adalah sarana taqarruban ila Allah. Maka kurban dibagi dua oleh ulama. Ada kurban itu hukumnya wajib. Kurban warna wajib, kurban nazar. Kurban nazar. Mono kurban nazar pandokon ni ulama berdasarkan hadis Nabi, wajib jatuhna. Wajib. Mono kurban taqarrub ila Allah, taqarruban dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Sepakat ulama hukumna sunnah muakkad. Jadi hukum ni kurban. Mula nazar, bernazar ulama sehat patkon, misalkan sehat patkon, berkurban orang raya haji. Ada orang yang sih nazar nakina sehat, maka nazar nakina ni wajib jatuhna tu wajib. Soalnya hukum daging kurban apabila kurban itu merupakan nazar, maka tidak boleh diambil dagingnya oleh si pemilik kurban. Atau oleh paham mak? Ada? Halo? Berdasarkan fikih dari mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah. Seandainya ada perbedaan pendapat tentang kita tidak menyalahkan, kita tidak menyalahkan, mana tahu ada pendapat ulama yang lain, dari kitab lain, dari guru yang lain, tidak menyalahkan. Tapi di kalangan Syafi'i dan Syafi'iyah, kalau dia kurban nazar, jatuhnya wajib dan daging kurban tersebut tidak boleh dimakan atau dikonsumsi oleh pemilik kurban itu. Kalau dia merupakan kurban dalam rangka taqarruban ila Allah, kurban biasa, maka hukumnya sunnah muakkad. Bagi halak na mampu dikuatkan, dianjurkan. Soalnya masalah daging kurban boleh diambil sebahagian daripada daging kurban tersebut untuk pemilik kurban itu. Tolepangan di Pak. Nah, jadi kemudian ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katalah Ali bin Abi Thalib, amaroni Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma budnihi. Saya diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi kurbannya. Nabi punya kurban seekor kibas. Disuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi kurban ini. Kalau bahasa kita sekarang mungkin panitia. Kan gitu. Panitia. Apa kata Ali bin Abi Thalib?
wa amarani an atasaddaqa juludiha wa jilaliha wa julud kulit, jilal tulang, supne, kemudian ada wa daging, wa luhumha dan dagingnya, kulit, tulang, daging diperintahkan Nabi disedekahkan, sudah dibagi-bagi sudah. Dan saya, kata Ali bin Abi Thalib, tidak diperbolehkan mengambil bagian daripada hewan kurban tersebut. Panitia ya. Nanti penitian itu lah. Kan? Ali bin Abi Thalib sebagai panitia pada saat itu diperintahkan Nabi untuk membagikan keseluruhan daripada hewan kurban, daging, kulit, dan tulang daripada hewan kurban ini. Dan saya diperintahkan, tidak diperbolehkan, wala yu'tini jaziran syai'an minhu, saya tidak diperbolehkan mengambil upah sesuatu apapun daripada hewan kurban tersebut. Kalau begitu, panitia tidak boleh mengambil hewan daging, kulit, dan tulang. Terus apakah kita hanya melihat saja sebagai panitia? Bisa kita dapat bagian sesama kaum muslimin dan muslimat, nama dan dibuat-buat. Nah, bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan, man ba'a juludiha, siapa yang menjual daripada kulit kurban tersebut, fala udhiyata laha, maka tidak ada kurban baginya. Maknanya apa? Sama saja dia tidak berkurban. Tapi ada ulama memahami, ulama kontemporer hari ini berdasarkan kaji manfaat, kaji maslahat, hanya sedikit ulama membolehkan dijual daging kulit daripada hewan kurban ini, tapi itu pun dikembalikan ke kaum muslimin dan muslimat. Anak repot dari aku benar kulitnya dibagi-bagi, tangguh-tangguh daripada menggaris harus saja bisa berlaku. 50.000 misalkan atau 100.000, manja lagi halak rekinan malu saya. Nah, dan dari segi kesehatan kita lihat manfaat kulit dari segi kesehatan. Maka oleh karena itu Nabi melarang untuk menjual daripada kulit dari hewan kurban tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi saranai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul hilala fi hijjati", kalau kamu sudah melihat hilal bulan sabit di bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, sementara salah seorang di antara kamu berniat atau bermaksud untuk berkurban. Kalau cuma daftar kan ada marnya begini. Fal yumsik sya'rihi au asfarihi, maka hendaklah ia tahan rambutnya atau kukunya. Tapi bukan keharuman, bukan kewajiban. Sunnah tu halak nama niat kurban dan kinani, ulang mencukur rambut, ulang potong rambut, kemudian ulang memotong kuku. Tapi sunnah terjatuhlah, ini merupakan kewajiban. Sepakat ulama Syafi'iyah, mulai kita nak berniat untuk berkurban apabila masuk hilal di Zulhijjah, sunnah indah berpangkas, indah cukur rambut. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, seluruh bulu yang melekat di dalam tubuh kita ini sunnah untuk tidak dipangkas. Nah, begitu juga dengan kuku. Anggota Malkon, mana Malkon temu, sepakat 10 hari ini cukur anak. Golok di dalam wabah sih, golok gitu ya. Tapi itu sunnah ya. Nah, mungkin Allah seputar tentang kurban, nah perlu kita perhatian, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu anak ingin kita diskusikan, kemudian sambil kita memikirkan sesuatu yang ingin kita diskusikan, bahwa hikmah di dalam kurban tersebut adalah salah satu daripada hikmah itu adalah taqarruban ilallah. Kembali kita ingatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru hikmah yang berikutnya adalah ihya'u
sunnati imamil muahhidina abul anbiya wal mursalin Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menghidupkan sunnah abul anbiya, menghidupkan sunnah imamul muahhidin. Imamul muahhidin adalah pelopor tauhid. Pelopor tauhid, ayah pimpinan bapak dari Nabi dan Rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena sejarah daripada kurban ini adalah ketika Nabi Ibrahim ingin mengorbankan putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Di akhir cerita ayat itu dijelaskan, wa fadainahu bizibhin azim, kami gantilah sembelihan Nabi Ibrahim itu dengan kibas yang sangat besar. Artinya Nabi Ismail ini digantikan oleh Allah tiba-tiba dengan sembelihan kibas yang sangat besar. Kenapa? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, maka oleh karena itu kami ganti sembelihanmu dengan kipas yang sangat besar. Jadi kita menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wasyukurillahi lima sakhkhara lana min bahimatil an'am, rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mengapa? Orang yang berkurban ini ketika dia sadar bahwa rezeki yang dimilikinya, harta yang ada padanya adalah hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini bukan karena kehebatanku, bukan karena keuletanku dalam bekerja. Di saat dia sadar bahwa itu karunia dari Allah, maka dia keluarkan sebahagiannya untuk berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lagi hikmah yang terakhir? At-tawsi'atu yaumul 'idi wa tawsi'atur rahmah, menghubungkan sarana berbagi dan sarana menimbulkan kasih sayang di antara sesama muslim. Maka Najok bahwa nama kurban ini membagi-bagi daging yang muncul kasih sayang di antara sesama kita di saat raya. Karena ada kebersamaan dalam membagi-bagi harta anak kinainan. Membagi-bagi daging kurban ini sarana untuk menimbulkan kasih sayang di antara sesama muslim. Di antara beberapa hikmah daripada ibadah kurban. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan Oma, kita persilakan. Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih pendek saja dulu Ustaz, kan zaman kemarin kan bilang ada yang panitia kurban kan. Jadi narasimna ya radio kan panitia kurban yang dapat berupa isi foto ataupun tunang kan. Kemudian teman-teman adong panitia bilahin PP sehingga istilahnya seluruh bagian daripada kurban ini kita terima lagi. Pertanyaan, apakah dong dasar pendapat ulama ini so memang bisa dinaik atau sendiri? Bagian dalam keyakinan. Bapak Ibu, mungkin kebiasaan tahun agama perlu kita lestarikan, ada yang perlu kita robah, ada yang perlu kita lestarikan, ada yang perlu kita robah. Makanya dokter lagi seluruh anggota yang terdapat di dalam kurban tersebut yang bermanfaat, maaf selain kotoran, seluruhnya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Panitia itu siapa? Muslim dan muslimat. Karena aku juga nih. Cuman teknis pembahagian non, dia jangan mengambil karena dia sebagai panitia. Bahkan orang pertanyaan, bagaimana kebiasaan kami Ustaz? Kami mengadakan masak bersama, makan bersama. Boleh, tapi dengan catatan jangan bagian kaum muslimin dan muslimat ini yang diambil. Ambillah dari bagian orang yang berkurban, minta izin dari sama orang yang berkurban. Caranya yang penting Pak. Caranya. Tiga apa kurban sih? 5 ekor saja musafita kurban, berarti kan 35 halal. Buat 1 kilo bagiannya masing-masing. 35 kali 1 kilo, masa dia daging naik? Kan lebih 15 kilo Pak. Tapi dengan catatan, biasanya orang yang berkurban itu pokoknya kami serahkanlah sama panitia. Kan itu Pak? Pokoknya kami serahkan sama panitia. Kalau kami boleh. Tidak akan ada orang yang berkurban yang melarang mengambil bagiannya barang 1/2 kilo atau 2 mata menukul di jalan. Maka caranya dengan penting Pak itu ulama dari hukumnya. Kemudian masalah isi foto
Enggak bang dalam jenang, ulama membolehkan dibagi-bagi tuh panitia. Bahkan nanti Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa amarani an atasaddaqu biha. Saya diperintahkan untuk membagi-bagikannya mulai dari daging, kulit, tulang. Bontok kan masuk bagian daging, Pak. Bontok masuk bagian daging. Kulit dibagi-bagi, tulang dibagi-bagi. Nah, setelah dibagi bagian tulang di Sumatera Utara, loh. Kalau Sumatera Utara loh dari bagi. Banyak orang tulang. Artinya ya rahimahullah sudah dibagi-bagi on. Kalau ingin dia si panitia, silahkan larang buat. Tapi siang pembagian kupon, Nah, ulama kita nanti di hukumnya. Karena ini adalah kita dasar hukum yang membolehkan tentang ini. Apa lagi pertanyaan ini, Bapak? Belum terjawab kan? Belum. Jadi mungkin ini. Lanjut, Pak. Ya, sekali dah. Untuk penyembelihan. Apa penyembelihan? Bagi kaum pemilih menyerahkan andel, tentunya sebagai penitia, ia kan diatur untuk berupa kelompok. Untuk satu ekor satu kelompok dicatat oleh karena atau bin kan isi, maka penitia langsung menyerahkan untuk si pemotor. Apakah halak si pemilih do perorangan menyerahkan untuk si koyok atau langsung saja dicatatan ini oleh imam koyok menghalalkan. Ini mohon dijelaskan kan karena di masa lalu terjadi di Bayan Han Benson ini menjadi di Apakah setiap individu menyerahkan Pemotong. atau tukang sembelih atau panitia? Atau melalui panitia saja. Tentu panitia dibuat satu kelompok satu ekor, maka dicatat atau dicatat catat, maka disertai aun kelompok nemu. Serahkan tu imam, maka imam melaksanakan. Apakah halak napuna andel do sedikit nama menyerahkan per orang satu sampai itu hanya penitia. Apabila kita serahkan pengelolaan kurban itu panitia, maka ketika panitia menyerahkan penyembelihan dan pembantian kepada pekerja tukang sembelih, sama dengan hukum apa? Karena kita amanah kontu panitia, kita amanah kontu panitia. Kemudian di dalam kelompok ini ada 7 handle, satu ekor 7 handle, 7 anggota. Kita serahkan nama masing-masing anggota. Betul. Kita serahkan nama masing-masing anggota. Misalkan contoh Arman bin Imron, misalkan Arman bin Imron. Itu nama yang diserahkan ke panitia. Dan nama itu yang disebutkan di dalam penyembelihan oleh si tukang sembelih. Namun kita jangan lupa, jangan sampai kita khilaf. Ini satu handle ini mencukupi untuk seluruh anggota keluarga berkurban pada tahun itu. Walaupun kita hanya mengambil satu handle, itu hanya satu nama yang diserahkan ke panitia. Tapi hakikat dari satu handle ini adalah mencukupi untuk seluruh anggota keluarga kita. Jadi sada handle, sada halak. Tahun on, tahun naro, anak bagas, tahun naro, anakku, rugi kita. Hanya satu ekor untuk 7 orang, dan bahkan Nabi dalam kurbannya 2 ekor kibas pernah mendoakan Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini 1 ekor dariku dan 1 ekor lagi dari orang-orang yang belum memiliki kemampuan berkurban dari kalangan umatku. Jadi masalah penyerahan Pak, ketika kita sudah menyerahkannya ke panitia menyerahkan ke tukang sembelih sama. Artinya apa? Ini menjaga kode etik kita di lapangan. Apabila kita sudah serahkan ke panitia, kita percayakanlah sepenuhnya kepada panitia. Nanti kita serahkan ke panitia, kita serahkan lagi ke tukang sembelih. Tahu-tahunya yang diserahkan ke tukang sembelih oleh panitia, beda lagi namanya.
Jadi nanti menghindari apa namanya itu? Gerak-geraknya. Miskomunikasi kan Pak? Miskomunikasi sampai Pak. Ya biasa kan satu kelompok, jadi satu ekor kita hitung 7 malah. Maka halaina kurban mengenal kurban ini kan nggak perlu ada menyerahkan tuh sendiri. Itu saya tukang sembelih cukup menyerahkan tuh panitia. Penyembelih itu termasuk panitia. Gimana? Sebetulnya panitia itu sudah termasuk tukang sembelih, cuma karena mereka belum ahli di situ atau mental sanggup, maka mereka cari orang yang ahli di dalam penyembelihan. Sebetulnya tukang sembelih dan panitia sebetulnya Pak pekerjaan yang mengurusi hewan korban. Cuman kita hanya sekedar membedakan panitia tukang sembelih sejatinya adalah panitia. Nah, pokoknya yang mengurusi hewan kurban adalah panitia. Memang kalau kita mampu kita mengkoyokna, kita membantainya, kita memasakna, kita menggulena, setahu-tahuana baru badana. Itu sebetulnya dari mampu Pak. Cuma kan terlalu repot Pak. Makanya kita percaya untuk halak mengurusi hewan kurban. Satu pertanyaan sambungan dengan anak kita ini kan untuk bagian isi perut. Si perut. Di sini guru Kimandoko harus dibagi untuk masyarakat. Jadi awal sebetulnya mak majolo. Kalau masalah ini, kurasa siapapun orangnya tidak sanggup. Tidak bisa. Karena tidak bisa dikarai dengan sisi benar. Itu isi perut bawa ke jauh, bawa ke Bandau. Sementara yang pulang ke masjid gerobak kosong. Apa nih bagian? Aku selalu mengkomeni. Tolong selamatkan kumuan. Masyarakat anak Anda selalu menginjau jauh untuk indon naik. Tapi ya apa hati Pak bisa menguras. Aku tidak menonton. Maka Pak melanjutkan. Memang untuk merubah keadaan negeri ini kan perlu ahli warna pelan-pelan. Lebih penting konsep dasarnya adalah kita mengetahui bahwa sebaik mungkin seluruh yang bermanfaat yang bisa dikonsumsi di dalam hewan kurban tersebut dibagikan. Konsep dasar kita buat jalan. Andaikan supaya terlaksana Allahu a'lam ke depan mungkin atau jauh kan pelan-pelan harana tersoron berbohong. Tersoron nama narik tu bonang di bagasan topu. Arona koras tu behita narong ribut maka pelan-pelan harana indah jatuh dan pengharaman hanya sekedar mustahabun dikuatkan maka pelan-pelan kita baik. Anggo lebih abdulna seluruh yang bisa dikonsumsi di dalam hewan kurban tersebut dibagi-bagi oleh kaum muslimin dan muslimat. Iya, kenapa bagikan kaum muslimin muslimat ya? Allah. Mereka kalau tidak ada ketika